Ini namanya mame sapote terkenalnya. Kalau di Indonesia biasanya dikatakan sawo raksasa. Kenapa dibilang sawo raksasa? Kan beratnya itu bisa 2 kilo satu buahnya itu. Dan ini begitu adaptif ditanam di Indonesia, karena kan saya nanam itu kisaran 6-7 tahun yang lalu. Ternyata buahnya juga tidak berhenti. Setelah tanam itu paling 2 tahun udah mulai berbuah, dan itu pun sampai sekarang buahnya tidak terhentikan. Berarti setiap musim ada buahnya Terus, karena kan ada yang tua, ada yang muda, ada yang pentil, ada yang kecil kan, itu terus gantian itu, seperti sawo yang lain itu kan. Itu asalnya dari mana sih, Pak? ini dari Amerika Latin, Meksiko. Pak Irul, tapi ini belum ada yang produksi massal gitu, maksudnya buat dikonsumsi Secara massal kebun luas belum. Kalau cuma penanaman mungkin di bawah 50 pohon masih sudah ada. Di informasi di Surabaya itu seorang dokter itu punya kebunnya juga untuk penangkal terapi kanker. Kandungan apa sih? Punya kandungan karotin untuk penangkal kanker itu. Kalau di Ponorogo kayaknya juga ada, kemudian di daerah Salaman lumayan banyak, tapi kalau satu rumah paling ada 2, 3, 4, paling banyak punya EPA Samlawi itu mungkin bisa kisaran 30-an pohon ada. Ini kan punya berapa pohon? Saya kalau total kisaran 15-an, yang di rumah ada kisaran 6, yang di sawah itu ada kisaran 9. Itu sudah buah semua? Sudah buah semua. Yang di sawah itu kemarin saya coba tanam dari biji, ternyata juga tidak lama berbuah, 5 tahun 6 tahun sudah berbuah. Kalau yang di rumah ini semua sambung. Kemarin yang 2 itu dari cangkok itu mati semua, kena angin kencang itu roboh mati. Kemarin itu yang roboh itu saya belinya di 5.500.000 satunya pohonnya. Berarti Karena saya kenal tanaman ini itu tahun 2012. Itu kecil, ibaratnya masih di 50 cm, saat itu harganya 500.000. Sampai saat ini pasaran itu masih sama, tidak turun. Itu di pasaran sekarang kalau yang sambung itu rata-rata di pasaran 750 sampai 1.500.000. Kemarin saya kirim ke Batam itu juga 10, harganya di 1.500.000. Ke Pekanbaru juga sama. kategorinya ini tanaman hias sebenarnya. Ini tanaman eksotis. Tanaman langka. Jadi bukan untuk diambil manfaat buahnya, tapi cuman karena bagus aja, unik gitu ya. Saat ini masih di kategori unik. Tapi nanti ketika ada penelitian kandungan itu bermanfaat untuk apa-apa, itu mungkin tidak menutup kemungkinan akan jadi suatu perkebunan yang menarik juga. Pak, kalau di kandungan punya 15 ya. Nah itu pernah nggak dari 15 pohon yang sudah buah itu kemudian buahnya dijual, atau selama ini hanya dikonsumsi sendiri? Kalau dijual ya, kalau biasanya kita ada sesama penghobi yang biasanya beli buahnya itu cuma diambil bijinya sebetulnya. Itu rata-rata kalau sesama penghobi kita jual 100.000 per butir, Baik kecil maupun ya. besar? Tidak mengenal beratnya. Tidak mengenal, karena yang memang diminta kan harapannya bijinya tumbuh. Karena biji ini ketika saya semai tumbuh 1 jengkal itu rata-rata harga standar itu 150.000. Wah, itu berarti 100.000. Iya. Aduh. Kita makan. Pak, kendalanya untuk pengembangan sendiri apa sih? Kalau untuk pengembangannya paling memang agak sulit daripada tanaman lain, karena dicangkok juga tidak mudah banget, kadang gampang mati. Paling gampang untuk pengembangannya biasanya dari biji kemudian disambung susu.
itu yang kemungkinan 99% jadi, dan itu harapannya lebih cepat berbuah kan itu. Tapi walaupun dari biji ditanam buahnya akan sama sebetulnya kan itu. Kalau untuk disambung itu biasanya cuma untuk mempercepat tanaman itu untuk berbuah. Kalau kendalanya saya kira nggak ada kalau ditanam di dataran rendah. Semarang kemarin informasi juga bagus, untuk di daerah kemarin di Wonosobo itu juga bagus, sehingga ideal untuk ditanam di Indonesia. Tapi memang rasanya lidah Amerika juga enak gitu kan. Iya, gitu. familiar ya Pak? Iya, belum familiar di Kalau- Indonesia. Kalau dibuka kayak mana ya, pepaya ya, Iya, dan rasanya masih Bau- ada tekstur apa? ketela, ketela rasa cilembu madu, ada rasa katesnya, Iya. pepaya itu, dan bau apa itu, wanginya bau sawo itu tetap terasa banget. Pak Irul, dalam satu pohon berapa kilo bisa panen dan harga jualnya buah berapa sementara ini? Buah itu satu per biji biasanya sesama apa itu penghobis 100.000. Kemarin satu pohon itu saya petik bisa dapat 100 buah. Dan kemarin diambil orang Ponorogo itu terbanyak itu dapat kisaran 125. Pas kemarin itu kebetulan anak pengen minta sepeda motor, tak dapat, itu bisa untuk bayar sepeda motor satu, nggak usah Panen iya satu kali. iya nggak Berarti usah ngerol, 100, nggak usah ngerol 100.000. kocek di saku. dapat berapa? Apa nih, dapat 125 120 Buah. kali 100, berarti 100 sayur 12 juta. 12 juta. Nah, kan sepeda motor second kan dapat. Dan itu masih ada buah yang siap Iya, panen lagi ya? adik-adiknya itu masih banyak, paling di kisaran 1 bulanan 2 bulan udah panen lagi. Pak Irul, Neng ini nggak bareng ya, maksudnya buahnya nggak bareng? Iya, karena ada yang bunga, ada yang bunga udah jadi, ada yang lagi pentil kecil, pentil besar, agak tua, mendekati tua dan tua. Ini berarti nggak kenal musim. Tidak ada. Berarti Pak keunggulannya nggak kenal musim, perawatannya juga Gampang. Nggak perlu pemupukan intensif. Iya, nggak perlu, tidak seperti durian. Ini mungkin asal ceblok pemupukan awal, pemupukan dasar, mungkin selesai. Panjang tahun berarti ya panennya ya? Sepanjang tahun, sepanjang masa. Selagi tidak ada yang nanam banyak, harga mahal. Karena sesama penghobi, karena yang diincar kan memang bibitnya di saat ini. Kemarin saya sempat tidak laku, kemudian saya semai semua bijinya. Ya, dan kemarin itu ada kisaran semaian, itu ada kisaran 50 semaian, itu udah diborong orang Muntilan semua. Itu nggak usah nawar, tak beli sekian monggo, gitu langsung diangkut. Jadi usia berapa ya Pak? Usia 3 bulan sampai 6 bulan. Wis tinggi. Ya, sejengkal. Belum tinggi, baru mau merah itu, buah batangnya masih merah, daunnya baru 4. Berapa itu Pak? Satu yang 150. 150. Heeh. Berarti buah 100, pohonnya juga 100.000 ya? Nek wis tukul satu jengkal bisa 150.000.